Wanita itu baru saja selesai menyekap pantat bayinya dan melemparkan popoknya ke laut. Namun yang tak disangka, bau popok itu menarik perhatian beberapa ikan laut. Xiaoya melihat pemandangan di depannya dengan heran. Lalu dia mengetuk kontainer itu dengan keras, mencoba menarik ikan untuk mendekat. Tapi ide ini terlalu naif. Bagaimana bisa ikan itu melompat secara otomatis? Kemudian dia memikirkan cara membuat tombak yang sangat sederhana dengan menggunakan tali dan obeng. Bagi Xiaoya yang terjebak di laut selama setengah bulan, jika ia bisa menangkap ikan laut tersebut, akan sangat meringankan masalah kekurangan makanan. Namun karena keterampilan memancing yang buruk, ia tidak menangkap apapun setelah bekerja dalam waktu yang lama. Kemudian terbaring lemas di atas kontainer. Tapi saat ini, sebuah pesawat terbang. Pesawat itu melintas di atas kepala. Xiaoya berpikir jika dia bisa membuat pesawat memperhatikannya, dia mungkin bisa diselamatkan. Kemudian dia pergi ke bawah kontainer dan mendapatkan panel TV yang rusak. Tetapi ketika dia kembali ke atas, dia sangat panik hingga pahanya tergores oleh duri yang tajam. Tetapi dia tidak peduli saat ini begitu menyakitkan. Dia segera mengarahkan pecahan itu ke pesawat, berharap menggunakan pantulan sinar matahari untuk menarik perhatian. Namun usahanya masih gagal, dan dia juga menambahkan luka yang berpotensi fatal pada dirinya sendiri. Setelah itu, Xiaoya segera mendatangi kontainer tersebut, membongkar papan utama TV, mengeluarkan pin dari dalamnya, lalu membuka lapisan isolasi kabel dengan kakinya, dan menggabungkan kabel tembaga di dalamnya dengan pin papan utama TV. Setelah menahan rasa sakit yang parah, dia menjahit lukanya. Tepat ketika Xiaoya berbaring untuk beristirahat, kabel earphone di sebelahnya membawa harapan baru. Dia menggunakannya untuk menenun jaring ikan dalam semalam. Keesokan paginya, Xiaoya memasang jaring ikan ke laut, dan memasukkan popok ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, ia berhasil menangkap seekor ikan besar, lalu melahapnya mentah-mentah. Dengan cara ini, Xiaoya menangkap ikan hari demi hari, dan menyimpannya untuk dimakannya nanti. Xiaoya yang terjebak di laut karena kapal karam, tidak tahu apakah dia masih bisa hidup untuk melihat daratan. Benar saja, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama, dan air laut yang mengalir hampir menelan kontainernya. Xiaoya sudah membuat rakit terlebih dahulu, dan akan membawa bayinya bersamanya saat rakit itu tenggelam. Pada malam mereka melarikan diri. Tiba-tiba kontainer itu mulai tenggelam. Bayi itu tidak sengaja tersapu ombak. Xiaoya pun terjatuh ke dalam kontainer dengan panik. Saat hendak berenang, kakinya terjerat tali. Situasi saat ini sangat kritis. Dia menyelam ke dalam air beberapa kali tetapi gagal memotong talinya. Kontainernya telah terendam seluruhnya. Dia hanya memiliki satu kesempatan terakhir. Ketika dia akan mati lemas, Xiaoya akhirnya memotong talinya. Tetapi ketika dia berenang ke permukaan, bayinya itu telah hilang. Yang lebih menakutkan lagi, makhluk besar di laut sedang berenang ke arahnya. Tapi untungnya, tidak ada bahaya, dan paus itu tergelincir begitu saja di bawah kakinya. Namun yang tak disangka, tetesan air dari paus membasahi wajah bayi itu. Dan bayi itu menangis. Karena lingkungan terbuka, tangisan bayi dengan cepat menyebar. Xiaoya berenang ke arah suara, dan akhirnya menemukan bayinya. Mereka menghabiskan malam yang panjang seperti ini. Xiaoya sudah sekarat kedinginan karena air laut. Dengan sisa kekuatan, dia melemparkan semua ikan yang dia simpan sebelumnya ke laut. Karena ini akan menarik perhatian burung camar. Jika ada kapal yang lewat, seharusnya bisa memperhatikan mereka di lautan luas. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan cinta seorang ibu sangatlah besar. Sebuah perahu nelayan melewati pemandangan ini. Adegan ini menarik seorang wanita di geladak. Ia segera meminta suaminya untuk bergegas dengan kecepatan penuh. Dan mereka bekerja sama mengeluarkan kotak kayu kecil tersebut. Ketika mereka melihat bayi yang dibedong itu, mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, wanita itu memperhatikan tali di sebelah kotak kayu. Dan dia segera menarik tali itu ke atas. Kemudian mereka bekerja sama menyeret Xiaoya yang sekarat ke perahu.
Wanita tersebut mencoba melakukan resusitasi jantung paru pada Xiaoya, namun tidak membuahkan hasil sama sekali. Tetapi saat mendengar tangisan anak tersebut, wanita tersebut tetap menolak untuk tidak menyerah. Setelah mencoba berulang kali, Xiaoya akhirnya hidup kembali. Pada akhirnya, ia dan bayinya berlayar menuju daratan terang bersama perahu nelayan.